Danantara, Daya Aganata Nusantara, sebuah super holding yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai badan pengelola investasi milik pemerintah. Danantara diharapkan dapat mengelola dana-dana yang dimiliki oleh ketujuh BUMN yang ada di bawahnya secara profesional, efisiensi, dan menekankan pada good governance. Halo semuanya, saya Rizky Setiawan dengan NPM akhir 125. Di sini akan menjelaskan sedikit terkait fenomena terkait adanya Danantara ini. Apakah ia sebuah kunci dari keberhasilan pengelolaan dana Indonesia atau justru akan membawa Indonesia ke depan pintu gerbang utang yang lebih besar lagi di masa depan? Pertama, perlu kita pahami apa itu Danantara. Danantara adalah badan pengelola investasi negara seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana Danantara sendiri itu mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi BUMN milik pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Danantara sendiri itu dibentuk oleh Presiden Prabowo pada tanggal 24 Februari 2025 kemarin dengan anggota awal atau dengan BUMN awal adalah 7 BUMN. Ya, ini ada Pertamina, ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, ada PLN, ada PT Telkom, serta ada PT Main ID. Dengan total aset awal dari ketujuh BUMN ini itu merupakan 8.888,7 triliun, dana yang lumayan besar sebetulnya. Namun, apakah pengelolaan dana ini betul-betul dapat direalisasikan dengan baik? Mari kita bahas selanjutnya. Dilansir dari Antara, pada saat pembukaan atau simbolis pembukaan Danantara itu sendiri, Presiden Prabowo menekankan bahwasannya dana yang didapat dari efisiensi sebelumnya itu senilai 300 triliun akan dialokasikan di dalam 20 atau lebih proyek-proyek strategis nasional sebagai bagian industrialisasi dan juga hilirisasi nasional. Namun, seperti yang sebelumnya disebutkan, dana yang didapat merupakan dana dari hasil efisiensi anggaran pada beberapa proyek-proyek tertentu yang dinilai rawan untuk dikorupsi. Kemudian juga, Presiden Prabowo menekankan bahwa arah referensi dari Danantara ini sendiri merupakan Temasek, yang ini merupakan lembaga badan pengelola investasi juga, tapi milik negara Singapura. 7 triliun. Nilai yang sangat fantastis untuk dikelola oleh satu lembaga. Danantara awalnya, cita-cita awalnya Presiden Prabowo menyampaikan bahwasanya Danantara ini merupakan keinginan beliau untuk mereformasi BUMN. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran, yakni Burhanuddin Abdullah, menyampaikan bahwasannya BUMN ini kalau dihitung-hitung itu nilainya lebih dari 1 triliun US dollar, around 60% dari PDB nasional. Tapi sayangnya imbal kepada pemerintah atau imbal kepada negaranya itu sangat minim sekali. Hal inilah yang mendasari keinginan Prabowo untuk mereformasi BUMN itu sendiri, terfokus pada beberapa hal. Pertama yaitu optimalisasi, yang kedua adalah profesionalitas, dan yang ketiga adalah konsentrasi pada perekonomian nasional. Cita-cita yang mulia sebetulnya. Namun realisasinya bagaimana? Apakah betul realisasinya sudah sejalan dengan cita-cita tersebut? Joel Axel Bernal menyampaikan dalam salah satu penelitiannya itu menyampaikan bahwasannya pertanggungjawaban lembaga publik itu dilakukan dengan laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK dan juga DPR. Namun kalau kita lihat dari Danantara ini sendiri, hingga saat ini belum ada undang-undang yang menekankan untuk Danantara, bagaimana proses Danantara ini untuk melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang telah dilakukan. Pada saat masa awal ide ini dicanangkan ke publik, banyak harapan yang diutarakan oleh rakyat Indonesia. Namun juga banyak kritikan yang diutarakan. Pada masa awalnya, Danantara itu sendiri mereferensikan Temasek, yakni sebagai lembaga pengelola dana investasi milik Singapura, itu sebagai acuannya. Bagaimana suksesnya Temasek dalam mengelola dana-dana yang dimiliki oleh BUMN milik Singapura itu dikelola dengan sangat baik. Namun kenyataannya, Anton Septian, redaktur Tempo.co, menyampaikan kritiknya bahwasannya ketimbang dinilai seperti Temasek milik Singapura, Danantara justru dinilai lebih mirip dengan IMDb atau
1MDB milik Malaysia, di mana sama seperti Danantara, 1MDB ini sendiri merupakan lembaga pengelola dana investasi milik Malaysia. Namun pada masa tahun 2009 hingga 2015, 1MDB ini sendiri terjerat kasus mega korupsi yang saking hebatnya atau saking menggemanya di mana-mana, itu sampai terlibat 7 negara dalam pengusutan kasus mega korupsi ini. Di mana pada saat itu nilai kerugian yang dialami oleh Malaysia ditaksir itu hingga 17 sampai 18 triliun US dollar. Di mana itu terdiri dari uang yang hilang, kemudian bunga yang harus dibayar oleh pemerintah Malaysia, juga aset yang harus disita. Itu senilai 17 hingga 18 miliar US dollar. Kemudian apa hal yang menyebabkan bahwasannya Danantara ini lebih dinilai mirip dengan 1MDB ketimbang dengan Temasek milik Singapura? Anton Septian menyampaikan bahwasannya sementara Temasek itu menggunakan kelebihan dana pemerintah sebagai investasi yang dikelola untuk mencapai imbal hasil yang lebih besar, 1MDB sendiri itu mendapatkan investasi itu dari menggadaikan aset yang dimiliki oleh BUMN, oleh badan usaha milik negara Malaysia, bisa disebut lah ya, untuk menarik investornya. Dan Anton Septian sendiri menilai bahwasannya Danantara itu lebih mirip pemburu investor ketimbang injektor modal semacam Temasek. Sementara di awal Danantara didirikan sendiri, dana awal yang dikelola Danantara yaitu senilai 300 triliun rupiah itu didapatkan dari efisiensi anggaran di berbagai lini pemerintahan lah, yang dinilai merupakan lahan basah atau lahan yang mudah dikorupsi. Di lain sisi, Danantara sendiri karena berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto, Danantara beresiko digunakan untuk mendanai program-program presiden tanpa melalui Kementerian Keuangan. Hal ini menurunkan akuntabilitas juga transparansi dari Danantara itu sendiri. Terkait transparansi sendiri, Joel Axel Bernard dalam jurnal karyanya itu menyatakan bahwasanya pertanggungjawaban lembaga publik itu dilakukan dengan laporan keuangan yang diperiksa yang diperiksa oleh BPK juga oleh DPR. Namun hingga saat ini belum ada satu undang-undang yang secara eksplisit menyatakan bagaimana Danantara itu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Di lain sisi juga Danantara sendiri diklasifikasikan sebagai perusahaan swasta milik negara, yang dimana 100% kepemilikannya adalah milik negara. Dalam artian, kita sebagai rakyat biasa itu tidak bisa mengecek laporan keuangannya. Laporan keuangannya hanya diberikan atau hanya bisa diakses oleh beberapa stakeholder khusus saja, tidak dibuka untuk publik. Sehingga hal ini meningkatkan resiko penyalahgunaan dari dana Danantara itu sendiri, selayaknya selayaknya lembaga 1MDB milik Malaysia. Danantara, sebuah badan pengelola investasi milik negara Indonesia, yang dimana Indonesia itu sendiri memiliki sumber daya yang sangat melimpah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, yang tentu harapannya bagi saya maupun bagi rakyat Indonesia dapat dikelola dengan sangat baik demi kepentingan bersama, demi kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, demi kesejahteraan bersama, bukan demi keuntungan segelintir pihak. Tentu dengan adanya Danantara ini ada resiko yang harus ditanggung, tapi juga ada harapan di mana Indonesia itu bisa menjalankan, bisa menerapkan, bisa mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan sangat baik dan dengan sangat efektif serta efisien. Itu harapan dari saya tentunya sebagai rakyat Indonesia biasa. Selamat tinggal.